Halo guys, welcome to Subscreen. Di video perdana ini, saya akan menjelaskan alur cerita film yang paling saya rekomendasikan untuk kalian tonton, yaitu film dengan judul The Invisible Guest. Film yang bergenre thriller crime ini berasal dari negeri Spanyol yang dirilis pada tahun 2016. Kali ini, saya akan sebisa mungkin untuk menjelaskan alur cerita film secara terperinci, agar kalian semua mengetahui setiap poin penting yang saya garis bawahi pada film ini. Karena jujur saja, film ini mungkin akan sedikit susah untuk dimengerti. So, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai dengan scene kedatangan seorang wanita tua ke dalam sebuah gedung apartemen, yang mana wanita tersebut mendatangi seorang pria bernama Adrian Doria, yang ternyata ia adalah pengacara dari Adrian. Wanita tersebut mendatangi Adrian karena Adrian sedang mengalami kasus pembunuhan, yang mana ia diduga telah membunuh seorang wanita yang bernama Laura Vidal yang menginap bersamanya di sebuah kamar hotel. Sebelum persidangan yang akan dimulai beberapa jam lagi, pengacara ini ingin memastikan beberapa informasi penting kepada Adrian, di mana informasi itu akan sangat berguna untuk memenangkan kasusnya di pengadilan nanti. Ternyata pengacara ini bukanlah pengacara sembarangan. Ia berkata kepada Adrian belum pernah kalah sekalipun dalam kasus yang ia tangani. Oleh karena itu, dia ingin meninjau ulang kasus yang melibatkan Adrian dan tidak ingin ada informasi yang terlewatkan. Lalu pengacara ini pun memulai pertanyaan pertamanya, apa yang Adrian lakukan bersama korban di dalam kamar hotel itu? Ia menjawab, mereka sering berjumpa di sana beberapa bulan terakhir. Namun sepertinya seseorang mengetahui hubungan itu dan mencoba ingin memeras Adrian dengan nominal uang 100.000 euro. Pengacara pun bertanya lagi, kenapa harus di hotel tersebut? Yang mana hotel itu 300 km jauhnya dari tempat tinggal Adrian. Adrian hanya menjawab apa bedanya dengan hotel lain. Tentu sama saja. Lalu cerita dilanjutkan kembali oleh Adrian. Ketika beberapa jam menunggu di sebuah kamar hotel, Adrian menerima sebuah pesan, yang mana pesan itu berasal dari ponsel Laura. Padahal saat itu Laura sedang bersamanya dan mereka berdua sadar kalau mereka sedang dijebak. Kemudian mereka berdua ingin pergi dari sana. Tapi ketika sedang bersiap-siap, ada seseorang dari belakang Adrian yang mendorongnya hingga pingsan. Dan sesaat setelah Adrian sadar, ia melihat sebuah patung batu yang ada bercak darah dan juga melihat Laura yang telah mati terletak dengan uang yang berserakan di badannya. Sesaat setelah itu, polisi pun masuk ke dalam kamar Adrian dan lalu menangkap Adrian. Namun Adrian berkilah bahwa ada orang lain di dalam kamar itu selain mereka berdua. Mendengar penjelasan dari Adrian, tampaknya pengacara tersebut sedikit kebingungan karena menurut hasil olah TKP, tidak ada satupun saksi yang mendengar ataupun melihat seseorang keluar dari kamar hotel tersebut. Dan dari bukti-bukti yang telah diberikan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukannya tanda-tanda orang keluar dari jendela maupun ventilasi tempat perapian. Pengacara tersebut tampaknya curiga dengan Adrian, lalu meminta agar ia lebih jujur jika ingin memenangkan kasus yang sedang ia hadapi. Akhirnya, setelah memikirkan hal tersebut, Adrian menjawab secara lebih terperinci dan menceritakan sebenarnya dalam 3 bulan sebelum kejadian Laura terbunuh, ia sedang berada di suatu tempat dengan Laura, yang mana mereka di sana sedang melakukan sebuah tindakan perselingkuhannya. Ketika bangun tidur, Adrian ditelepon oleh istrinya, dan istrinya menanyakan bagaimana kabar perjalanan bisnisnya, karena Adrian mengaku kepada istrinya sedang melakukan perjalanan bisnis ke Paris. Ketika melakukan teleponan tersebut, kebetulan ada anak Adrian dan membuat Adrian menjadi teringat dengan anaknya yang masih balita itu. Scene berganti pada saat perjalanan pulang Adrian dan Laura ke Barcelona. Ketika di perjalanan, Adrian berinisiatif untuk mengambil jalan yang tidak biasa mereka lalui, karena menurutnya jalan tersebut bisa lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Ketika di perjalanan, Adrian berniat ingin mengakhiri hubungannya dengan Laura dan menyebabkan ia berdebat dengan Laura. Ketika perdebatan itu, tiba-tiba seekor rusa lewat di depan mereka dan membuat Adrian terkejut dan bertabrakan dengan mobil yang ada di depannya. Setelah memastikan kondisi mereka berdua aman, lalu mereka keluar dari mobil dan ingin melihat mobil yang ditabrak di depannya. Ternyata mobil tersebut ditumpangi oleh seorang pemuda.
Melihat kondisi seorang pemuda tersebut tampak tak bernyawa, Adrian pun panik dan ingin menelpon polisi, tapi langsung dilarang oleh Laura. Karena apabila melibatkan polisi, maka keduanya akan ketahuan selingkuh, dan hal itu akan membuat semuanya menjadi hancur, termasuk karir mereka berdua. Lalu Laura memberikan saran kepada Adrian untuk kabur saja, karena tidak ada yang saksi dalam kejadian itu. Namun ketika hendak kabur, ternyata mobil mereka mogok. Dan pada saat yang bersamaan, Laura mendengar ada mobil yang akan melintasi jalan itu. Lalu Laura ingin mengelabui seseorang itu dengan cara seolah-olah yang bertabrakan dengan Adrian adalah Laura sendiri. Dan sekarang dia berpura-pura berbincang dengan Adrian untuk berdamai, dan akhirnya seseorang itu pun percaya dengan mereka. Sekarang keadaan semakin kacau dan Adrian pun tampak panik. Tidak mungkin pemuda tersebut ditinggal begitu saja karena sudah ada saksi yang melihatnya. Kemudian Laura memberi usul membuang mobil beserta pemuda tersebut untuk menghilangkan barang bukti, dan Laura menunggu bantuan untuk memperbaiki mobil Adrian. Lalu ketika Adrian membawa pergi mobil itu, ia tampak begitu menyesali perbuatannya, dan ia ingin segera kembali ke keluarganya dan mengakhiri perbuatan perselingkuhannya itu. Ia sadar ia tak mau kehilangan anak dan istrinya. Adrian pun sampai di sebuah danau, lalu ia menenggelamkan mobil beserta pemuda tersebut di dalam danau itu. Setelah itu ia menelpon Laura dan memintanya untuk menjemput dirinya. Ketika di dalam mobil, Laura mengatakan kepada Adrian bahwa terjadi sesuatu hal yang mengerikan terhadap dirinya. Ia pun menceritakan bahwa saat setelah Adrian pergi membawa mobil anak muda tersebut, ada sebuah mobil yang berhenti dan keluarlah seorang pria bernama Thomas. Thomas bertanya apa yang terjadi pada mobil Laura. Laura mengatakan bahwa mobilnya mogok karena telah mengalami kecelakaan dengan seekor rusa. Untungnya Thomas adalah seorang montir dan ia menawarkan diri untuk membantu Laura memperbaiki mobilnya. Laura pun setuju. Setelah mengecek mobil Laura, Thomas pergi ke rumah Thomas. Setelah sampai di rumah Thomas, di sana Laura dikenalkan dengan istri Thomas. Istrinya pun begitu baik dengan Laura dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Thomas pun mulai memperbaiki mobil Laura. Di dalam rumah, Laura mengobrol dengan istri dari Thomas. Ia menceritakan ia memiliki seorang anak dan anaknya belum pulang hingga jam segini. Lalu istri Thomas melihatkan sebuah foto kepada Laura, dan ternyata foto tersebut adalah pemuda yang bertabrakan dengan Laura dan Adrian, di mana anak itu sekarang sudah meninggal. Laura pun syok dan mencoba untuk menenangkan dirinya ke kamar mandi. Ketika Laura keluar dari kamar mandi, ternyata istri Thomas mencoba untuk menelpon anaknya, dan sialnya Laura sedang membawa ponsel dari pemuda tersebut. Ketika Laura panik, Laura mencoba menyembunyikan ponsel tersebut di pinggiran sofa. Lalu Thomas dan istrinya menghampiri suara telepon tersebut, dan mereka sadar ternyata teleponnya tertinggal di rumah. Tampak di sini Thomas dan istrinya menyadari sesuatu ada yang aneh, karena tidak biasanya anak mereka pergi meninggalkan rumah tanpa ponselnya. Ketika mobil selesai diperbaiki, Laura pun pergi dari sana dan tampak sedikit panik. Scene berganti ketika Adrian dan Laura sampai di sebuah kota. Adrian lalu menjual mobilnya di penghancuran mobil untuk menghilangkan barang bukti. Lalu Adrian dan Laura berjanji untuk tidak saling bertemu dan mengakhiri perselingkuhan mereka. Sekarang mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu Adrian melihat anak dan istrinya. Mereka terus dihantui oleh kejadian anak muda yang mati akibat kecelakaan itu. Ketika melihat berita, ternyata pemuda itu bernama Daniel Garrido, di mana sekarang pemuda itu diduga hilang dan kasusnya sedang diusut oleh polisi. Pengacara itu pun sedikit terkejut. Lalu ada seorang menelpon pengacara itu yang mengatakan saksi penuntut baru telah tiba dan persidangan sebentar lagi akan dimulai. Oleh karena itu, ia meminta untuk mempercepat meminta pengakuan dari Adrian. Lalu pengacara itu meminta Adrian untuk melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, polisi menemui Adrian dan menanyakan beberapa hal terkait hilangnya mobil Adrian. Polisi menduga kalau dia memang terlibat dalam kasus hilangnya pemuda ini, karena mobil yang ada di sana terdaftar atas nama Adrian.
Adrian begitu ketakutan atas apa yang terjadi. Lalu ia minta Felix untuk mengurus semuanya terkait kasus hilangnya Daniel. Dan karena ia memang kaya raya, Adrian bisa mengurus itu semua dengan uang. Lalu kasus Daniel sekarang pun bukan lagi kasus anak hilang, tapi kasus pencurian, di mana Daniel dituduh melarikan diri karena sudah mencuri uang dari tempat kantornya bekerja. Lalu berita yang berganti tersebut terdengar ke ayah dan ibu Daniel. Mereka berdua tampak terpukul. Ibu Daniel jatuh sakit. Lalu ayah Daniel, Thomas, begitu sadar kalau anaknya bukanlah seorang pencuri dan tidak mungkin Daniel melakukan itu semua. Sekarang Adrian semakin sukses dengan usahanya. Ia akan diganjar sebagai pria masa kini. Ketika acara penghargaan untuk Adrian, ada seorang wartawan ingin mewawancari Adrian secara eksklusif. Adrian pun setuju untuk menerima tawaran wartawan itu, yang mana wartawan itu ternyata adalah ayah dari Daniel, yaitu Thomas, dan ia menanyakan terkait kasus Daniel. Namun Aryan berkilah, tidak tahu apapun tentang Daniel selain dari berita. Thomas begitu yakin Adrian terlibat. Thomas menuduh Adrian bersama Laura di mobil itu, dan terakhir ia melemparkan korek yang dipinjamnya dari Adrian ke dalam sebuah kolam dan membuat Adrian mengingat kejadian saat ia menenggelamkan mobil Daniel ke danau. Lalu Thomas dibawa pergi oleh security karena telah mengganggu Adrian. Setelah mendengar cerita tersebut, pengacara yang mewawancari Adrian dari tadi mencoba menyambungkan semua kejadian itu, di mana pengacara itu sekarang menduga kalau kematian Laura berada di kamar hotel itu ada hubungan dengan kejadian yang dimana Daniel hilang. Ia mengatakan sekarang kita memiliki 2 mayat dan 2 kejadian, tapi polisi hanya tahu 1 mayat dan 1 pelaku, yaitu Adrian. Lalu pengacara tersebut meminta Adrian untuk menjelaskan detail ceritanya lagi. Adrian kembali menjelaskan sesuatu ke pengacara tersebut. Suatu hari ia menerima sebuah amplop dan di mana amplop itu berisi sebuah foto danau di mana dia membuang Daniel dulu dan sebuah rekaman. Rekaman tersebut berisi suara seseorang yang mengetahui perselingkuhan Adrian dan Laura. Ia pun mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Ia pun mencoba memeras Adrian dengan meminta sejumlah uang yang banyak, lalu meminta Adrian untuk mengantarkan uang tersebut ke stasiun BRJ. Pengacara tersebut lalu memotong pembicaraan Adrian, lalu bertanya kepadanya apakah dia pernah melihat bulan. Malam hari ini adanya bulan purnama. Ia mengatakan bulan purnama sangat besar, sebesar lubang yang ada di cerita Adrian. Pengacara itu merasa Adrian mengada-ngada dalam ceritanya. Lalu pengacara tersebut mengajukan 3 pertanyaan kepada Adrian. Kalau ia bisa menjawab satu saja dari pertanyaan itu, maka ia memperbolehkan Adrian melanjutkan ceritanya. Pertanyaan pertama, apa maksud dari pesan yang diterima Adrian saat berada di kamar hotel? Lalu yang kedua, kenapa pembunuh tersebut mengabaikan uangnya, padahal uang tersebut adalah tujuannya? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara pembunuh tersebut keluar dari kamar hotel itu seperti hantu? Pengacara tersebut mengatakan apakah Adrian paham, dan ia mengatakan bahwa cerita Adrian sebelumnya itu penuh celah dan itu bisa menghancurkan Adrian di pengadilan nanti. Adrian pun merasa terdesak dan ia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Lalu ia minta pengacara tersebut untuk menyelesaikan teka-teki itu sendiri, dan pengacara itu pun menjelaskan dengan versinya. Menurut kesimpulan yang diambil oleh pengacara tersebut, ketika di stasiun Birch itu, Laura dan Adrian ditelepon oleh pembunuh tersebut. Ketika Laura mengangkat telepon itu, Laura menerima instruksi bahwa ia harus pergi ke sebuah hotel Bella Vista menuju kamar nomor 715 dan meninggalkan ponselnya di tong sampah yang berada dekat telepon umum tersebut. Sesampainya di hotel itu, mereka langsung masuk ke kamar nomor 715. Setelah beberapa jam menunggu, sampailah kejadian yang seperti yang diceritakan oleh Adrian, di mana mereka tahu mereka bakal dijebak. Lalu ketika mereka pergi, ternyata ada seseorang di belakang Adrian, dan saat setelah itu, seperti rangkaian cerita yang telah diceritakan sebelumnya. Itulah cerita versi pengacara itu. Namun ada satu hal yang masih belum bisa dipecahkan. Bagaimana cara pembunuh itu pergi dari kamar tersebut? Lalu pengacara itu melihat arsip foto yang mana berupa arsip foto koran yang melihat kasus tentang Doria.
Di dalam arsip tersebut ternyata terlihat di situ ada ibunya Daniel atau istrinya Thomas. Di sana pengacara tersebut makin yakin bahwa sebenarnya Thomas dibantu oleh istrinya yang bekerja di sebuah hotel tersebut, yang mana sebenarnya Thomas telah diberikan alat untuk membuka sebuah jendela, dan istri Thomas telah membuka jendela di ruangan sebelah kamar dari nomor 715 tersebut, sehingga Thomas berhasil kabur. Dan ketika polisi datang, jendela yang terbuka oleh Thomas dikunci kembali oleh istrinya karena istrinya adalah pegawai dari hotel tersebut. Lalu pengacara itu pun memberikan saran kepada Adrian agar ia bisa lolos dari kasus kecelakaan Daniel. Pengacara tersebut mengatakan bahwa alibi dari Adrian sudah cukup kuat dan hal ini bisa membenarkan Laura bahwa Laura lah semua yang melakukan tindak kejahatan itu. Yang mana Laura sendiri yang telah menabrak Daniel dan ia sendiri pula yang telah membuang Daniel ke danau. Lalu atas inisiatif Laura sendiri mengirim sejumlah dana kepada Daniel sehingga Daniel kasusnya berubah menjadi kasus pencurian. Jadi Adrian sama sekali tidak ada dalam kasus tersebut. Namun malamnya Adrian dituduh oleh orang tua dari Daniel telah bersekongkol dengan Laura karena Laura adalah selingkuhan dari Daniel. Lalu ketika kasus di kamar hotel, Laura hanya meminta tolong kepada Adrian untuk menemaninya untuk menemui siapa orang yang telah memeras dirinya. Itu adalah alibi yang diberikan oleh pengacara tersebut kepada Adrian dan Adrian pun setuju. Lalu pengacara itu pun mengatakan bahwa dia butuh sebuah bukti yang kuat untuk memberatkan Laura bahwa Laura lah satu-satunya pelaku dalam kasus kecelakaan Daniel. Lalu pengacara tersebut meminta Adrian menunjukkan di mana lokasi mobil Daniel ditenggelamkan. Ia mengatakan ia ingin memasukkan barang Laura ke dalam mobil tersebut sehingga ketika diperiksa oleh polisi bahwa benar Laura lah pelakunya. Dan pengacara itu pun mengatakan satu-satunya kejahatan Adrian adalah membantu Laura karena Adrian kasihan. Lalu Adrian pun menunjukkan di mana lokasi mayat tersebut. Setelah mengatakan di mana lokasi mobil Daniel ditenggelamkan, Adrian pun mengatakan kepada pengacaranya, sebenarnya pada saat itu Daniel masih hidup dan Daniel mencoba menggenggam tangan Adrian. Adrian pun panik dan ia menutup bagasi mobil, lalu tetap menenggelamkan mobil tersebut di dalam danau. Mendengar hal itu, pengacara Adrian tampak terkejut dan ia mengatakan, "Aku memang sedang menyelamatkanmu dari penjara, namun aku tidak bisa selamatkan jiwamu. Kau adalah sampah, Tuan Adrian." Itu cacian yang dikatakan oleh pengacara kepada dirinya. Adrian pun tampak kesal dan ia mengatakan kepada pengacara tersebut bahwa ia membayar pengacara tersebut untuk melepaskan Adrian dari jeratan penjara. Setelah menenangkan dirinya beberapa saat, pengacara tersebut pun mengatakan ia pun akan membantu Adrian dan tidak ingin mencoreng catatan karirnya selama ini. Lalu pengacara itu pun mengatakan kepada Adrian bahwa ialah pemegang kendali dari cerita tersebut dan ia meminta Adrian untuk jujur dalam bercerita kepada dirinya. Lalu pengacara tersebut pun menyimpulkan bahwa sebenarnya Adrian lah pelaku dari kejadian tersebut, yang mana sebenarnya Adrian lah yang telah melarang Laura untuk tidak menghubungi polisi dan Adrian lah yang berinisiatif untuk membuang mayat Daniel ke danau. Hal itu dikuatkan yang mana pengacara mendapatkan sebuah laporan medis Laura yang mana mengatakan Laura mendapati penyakit overpanic yang membuat ia merasa bersalah, dan hal tersebut membuat Laura mengakui semua kesalahannya kepada orang tua Daniel. Laura pun sadar apa yang telah ia lakukan sangat merugikan kedua orang tua Daniel, yang mana untuk menebus kesalahannya ia mencoba memberikan sebuah materi kepada kedua orang tua Daniel dan mengakui semua kejahatannya bersama Adrian kepada polisi. Laura pun sadar di saat sekarang tidak akan mungkin bisa mengajak Adrian untuk bekerja sama, dan ia berinisiatif untuk menjebak Adrian dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetahui tentang kasus Daniel dan kasus perselingkuhan mereka. Lalu Laura meminta Adrian untuk berjumpa di sebuah hotel, yang mana Adrian pun setuju dan mencoba untuk menemui Laura tanpa diketahui oleh siapapun. Sebelum kedatangan Adrian, Laura mencoba untuk mengatur pesan yang terprogram, yang mana pesan itu akan terkirim sesuai jam yang telah ditentukan oleh Laura. Ketika Adrian sampai di sana, mereka pun berdebat dan Laura pun mengatakan semuanya bahwa ia telah mengakui semua kejahatannya
kepada kedua orang tua Daniel. Ketika pesan itu masuk ke ponsel Adrian pun sadar ia telah dijebak oleh Laura, dan Laura pun mengatakan bahwa reservasi hotel tersebut atas nama Adrian. Adrian pun kesal dan marah kepada Laura. Ketika ia melihat sebuah patung batu, ia memukul patung batu tersebut kepala Laura, sehingga Laura pun tergeletak di kamar hotel tersebut. Mendengar keributan dari kamar Adrian, penjaga hotel pun mencoba untuk menanyakan apa yang telah terjadi di dalam kamar. Adrian pun panik dan mencoba seolah-olah ada orang lain di kamar tersebut, dan dia melukai dirinya sendiri dengan menghantamkan kepalanya ke cermin. Lalu Adrian pun membuat seakan-akan ada orang lain yang telah membunuh Laura. Dan akhirnya pengacara tersebut mengetahui kebenaran cerita dari Adrian. Lalu pengacara tersebut meminta Adrian untuk melihat keluar jendela apartemennya. Ternyata di apartemen sebelah ada Thomas. Ternyata selama ini Adrian telah diawasi oleh Thomas setiap gerak-geriknya. Dan pengacara pun mengatakan bahwa Thomas telah mengawasinya juga. Lalu Adrian meyakinkan pengacara tersebut bahwa bukan dialah pelaku dari pembunuhan tersebut. Ia mengatakan melalui arsip koran yang ia temui di arsip yang telah diberikan pengacara itu, di sana terlihat bahwa ada foto dari ibu Daniel. Lalu pengacara itu pun mengatakan bahwa sebenarnya hasil dari foto tersebut adalah sebuah editan. Ia membuat hal itu agar Doria ingin berkata jujur kepada dirinya. Dan akhirnya Adrian pun mengakui bahwa ialah yang telah membunuh Laura. Pengacara itu pun makin syok dan meminta waktu untuk istirahat kepada Adrian untuk meminum sebuah kopi. Ia pun keluar dari apartemen Adrian. Di dalam ruangannya, Adrian mencoba melihat berkas-berkas yang dibawa oleh pengacaranya. Namun, Adrian tampak terkejut karena berkas tersebut kebanyakan adalah kertas kosong. Adrian pun mulai curiga dengan pengacaranya. Lalu ia melihat pulpen pengacaranya, dan ternyata pulpen tersebut adalah alat perekam suara. Lalu ia melihat keluar jendela apartemennya. Di sana ia melihat di sana ada pengacaranya dan Thomas sedang berdiri bersama di depan jendela. Di sana terlihat pengacaranya pelan-pelan melepas penyamarannya. Ia melepas masker wajahnya, lalu rambut palsunya. Dan ketika telah melepas semua penyamarannya, ternyata pengacara tersebut ialah ibu Daniel. Dan ia berdiri tepat di samping Thomas. Jadi sebenarnya dari tadi Adrian itu bercerita kepada ibu Daniel, bukan kepada pengacaranya. Adrian pun tampak panik. Lalu ia mendengar sebuah bunyi bel. Dan kemudian ia membukakan pintu kamar apartemennya. Dan ternyata itu adalah pengacaranya yang asli, Nyonya Goodman. Film pun selesai. Oke, sekian dulu dari saya. Salam subscribe. Apabila ada kurang atau request film-film terbaru yang ingin saya ceritakan, silahkan tinggalkan komennya di kolom komentar. Terima kasih.